Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Bloodsucking Bastards 2015. Film ini menceritakan kisah kehidupan pria bernama Evan. Evan dan teman-temannya menjalani hidup sebagai pekerja kantor. Namun suatu ketika kejadian supranatural tiba-tiba menyerang kantor mereka. Satu persatu karyawan kantor berubah menjadi vampir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Evan. Di kantor itu, Evan bekerja sebagai telemarketing. Tak hanya Evan, di sana juga ada temannya bernama Tim dan Mike yang suka bermain game ketika sedang bekerja, serta satu orang lagi karyawan lain bernama Andrew. Evan berbicara kepada Tim tentang persiapannya untuk mempresentasikan pekerjaannya nanti. Namun Tim terlihat hanya fokus bermain game saja dan tidak memperdulikan Evan yang sedang berbicara. Hey, can I borrow $50? Di sana juga ada karyawan magang bernama Jack. Namun di hari pertamanya bekerja, dia dikerjain oleh Mike dan Andrew untuk membuang sampah ke tempatnya. Don't waste those. Ketika hendak membuang sampah, Jack dikagetkan oleh petugas keamanan bernama Frank. Meskipun petugas keamanan, Frank bersikap tegas dan berbicara layaknya seorang prajurit militer. Setelah itu Jack melanjutinya untuk membuang sampah, namun seseorang tidak dikenal tiba-tiba melukainya dari belakang dan membunuhnya. Sementara di dalam kantor, keadaan mereka semua tengah istirahat. Evan memiliki hubungan dengan staf HR bernama Amanda. Namun Tim dan teman-teman yang lain mengejek Evan tentang hubungannya dengan Amanda. Karena waktu itu saat kencan, Evan salah berbicara dengan mengatakan tidak ketika Amanda berbicara "aku sayang kamu" kepada Evan. Karena hal itu sekarang Amanda menjadi marah kepada Evan. Bos besar kantor bernama Ted mengungkapkan kepada Evan bahwa dia akan mengubah beberapa posisi karyawan. Dan Evan berkesempatan untuk bisa naik jabatan sebagai manajer penjualan. Tentu hal itu membuat Evan senang, lalu dia mengatakan hal tersebut kepada teman-temannya. Suatu ketika hari pemilihan tiba, semua karyawan dikumpulkan di satu ruangan dan di sana Evan terlihat bahagia dan terlalu pede. Evan berpikir bahwa dialah yang akan dipilih. Namun ketika Ted mengumumkan siapa yang akan dipilih, dia menyebut nama seseorang bernama Max yang dipilih sebagai manajer penjualan yang baru. Max bukanlah karyawan di kantor itu, dia adalah orang dari luar. Setelah melihat Max, Evan dan Tim terlihat kaget karena ternyata Max dulunya satu tempat kuliah bersama mereka. Dulu Max pernah tidur dengan pacar Evan, lalu kemudian mereka dikeluarkan dari kuliah dan sekarang mereka bekerja di kantor yang sama. Karena tidak terima, Evan meminta protes kepada Ted, tetapi Ted bersikeras bahwa Max adalah pekerja yang bisa diandalkan. Setelah jam kantor selesai, Mike masih tetap stay di bangkunya untuk bermain video game sendirian. Jesus. Seorang petugas kebersihan berusaha mengingatkannya untuk segera pulang, tetapi karena internet gratis dan super ngebut, Mike tetap melanjutkannya. Setelah petugas itu pergi, Mike merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya, hingga pada akhirnya Mike yang ketakutan memutuskan untuk pulang. Saat di kamar mandi, seketika lampu padam. Mike dibunuh oleh seseorang yang masih misterius. Di keesokan paginya, setelah mereka beraktivitas seperti biasa, Evan dengan terkejut menemukan mayat Mike di kamar mandi. Lantas, dia melaporkan kejadian itu kepada Ted dan yang lainnya. Oh, Jesus Christ, I'll never take his shit again. Namun saat mereka memastikannya, mayat Mike sudah menghilang. Ted menuduh Evan bahwa semua ini hanya alasannya saja untuk bisa memundurkan jadwal presentasinya nanti. Setelah kejadian itu, Evan merasa seperti orang gila karena semua orang di kantor tidak ada yang mempercayainya. Di kantor seperti biasa, bukannya bekerja, Tim dan Andrew malah asik melakukan tingkah konyol. Tak lama seorang karyawan lain bernama Dave datang untuk menagih utang kepada Andrew. Sebelumnya beberapa anak kantor kalah taruhan dengan Dave dan dia selalu menagih utang setiap hari. Namun kali ini Dave terlihat sedikit berbeda dan agresif ketika menagih utang kepada mereka.
Karena ingin menyelesaikan presentasinya, Evan meminta bantuan kepada Zabeth yang sangat menyukainya untuk mengambil berkas di basement. Namun ketika ia sedang mengambil berkas, tiba-tiba dia diserang oleh sosok misterius. Dan sekarang Zabeth berubah menjadi berbeda. Sampai saat ini belum ketahuan siapa pelakunya. Karena ada pekerjaan, Evan mengajak Andrew untuk kerja lembur. Evan lupa bahwa masih ada satu berkas yang ketinggalan. Evan meminta Andrew untuk pergi ke basement untuk mengambil berkas kembali. Tetapi setelah sampai di basement, Andrew diserang oleh vampir Zabeth. Why would my baby think a thing like that? Because Hulk. Actually, I don't want to overpromise that. Let's go with Kermit. I just didn't say when. Sementara itu, Evan memeriksa kantor Max. Di sana, Evan menemukan foto Amanda dan file karyawan, di mana setiap foto karyawan ditandai oleh silang, lingkaran, dan checklist. Andrew kembali ke atas lalu bertemu dengan Evan. Andrew yang sekarat kemudian mati di depannya. Evan berusaha untuk menolongnya. Tak lama seseorang datang ke tempat itu. Dengan cepat Evan bersembunyi di kolong lemari. Ketika saat bersembunyi, Evan bertanya-tanya siapa pelaku di balik semua ini. Dan akhirnya dia menyadari bahwa yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Max. Evan berusaha menghubungi Amanda. Setelah diangkat, Evan menjelaskan semua panjang lebar tentang kejadian yang dia alami. Tetapi yang mengangkat telepon Amanda adalah Max. Ternyata Max sedang bersama Amanda di rumahnya. Dengan santai, Max mengajak Evan lalu ia akan merebut Amanda darinya. Hal itu membuat Evan sangat kesal. Evan akhirnya tertidur. Di pagi hari, Ted, Tim, dan Max menemukan Evan dengan kondisi seperti orang kacau. Andrew kembali sebagai vampir dan menyajikan presentasi kepada para bos. Ted sudah tidak bisa lagi menerima kelakuan Evan yang sudah berlebihan. Tetapi anehnya, Max membela Evan dan meminta Ted untuk memberi kesempatan kepada Evan agar bisa bekerja kembali. Setelah itu, Evan memberitahu tentang teorinya kepada Tim bahwa semua orang di kantor satu persatu berubah menjadi vampir. Tetapi hal itu sudah dicurigai Tim juga. Ternyata selama ini Tim tanpa sengaja beberapa kali melihat peristiwa aneh. Dari peristiwa aneh itu, Tim semakin yakin bahwa Max adalah vampir setelah dia menyaksikan Max mengubah asisten administrasi Elaine menjadi vampir. Dan akhirnya pengakuan Tim mengaitkan tentang teorinya Evan. Mereka berdua memberitahu kepada Amanda, tetapi Amanda masih tetap tidak percaya bahwa semua hal supranatural sedang terjadi. Evan khawatir Max akan mengubah Amanda menjadi vampir seperti pegawai lainnya. Evan dan Tim pergi ke penjaga keamanan bernama Frank untuk meminta bantuan. Di sana, ketika Evan ingin menjelaskan, Frank sudah mengetahui orang kantor sudah menjadi vampir, dan ternyata Tim menyaksikan peristiwa aneh itu bersama dengan Frank. Setelah itu mereka akan mempersiapkan senjata untuk melawan vampir dan menyelamatkan Amanda. Namun setelah sampai di mobil Frank, seseorang sudah mengambil senjatanya. Petugas kebersihan menghampiri mereka dan dia mengaku sebagai vampir lalu menyerang Frank. Kemudian Frank bangkit dan membunuh vampir itu dengan tusukan kayu. Evan, Tim, dan Frank kembali ke kantor. Sebelum itu mereka mempersenjatai diri dengan peralatan kantor seadanya. Di sana mereka melihat bahwa sekarang para karyawan sudah menjadi vampir yang produktif. Sebelum para vampir menyerang, mereka pergi ke ruangan Ted. Di ruangan Ted sudah ada Amanda, Max, Ted, dan Andrew. Tetapi Ted tidak terlihat kaget saat Evan menjelaskan bahwa semua karyawan sudah menjadi vampir. Ternyata dia sengaja bekerja sama dengan Max untuk menjadikan karyawannya seorang vampir agar kerja mereka lebih baik. Evan mengungkapkan bahwa file yang dia temukan di ruangan Max membuktikan bahwa Max akan membunuh Ted. Sebelum Ted bertindak, Max mematahkan lehernya. Kemudian Max mengizinkan mereka semua meninggalkan kantor. Tetapi di luar mereka harus menghadapi semua karyawan vampir. Andrew membunuh vampir Dave karena dia tidak menyukainya. Lalu kemudian Tim dan Andrew berhadapan dengan tingkah konyolnya. Setelah pertarungan panjang, semua karyawan vampir tewas. Max membawa masuk Amanda. Sementara Evan dan Frank menghadapi vampir pengacara hukum. Hingga pada akhirnya Frank tewas karena berjuang sendirian melawan vampir pengacara hukum. Evan kembali ke ruangan Ted. Di sana Evan dan Amanda sama-sama berjuang melawan Max. Max berubah menjadi vampir. My resignation. Yeah.
Setelah pertarungan sengit, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Max. Want this job? Setelah itu, di tengah-tengah keributan, tim menemukan Evan dan Amanda berlumuran darah dan sedang bermesraan. Lalu kemudian saat jam istirahat, mereka bertiga dengan tenang meninggalkan gedung. Seorang petugas kebersihan tiba di tempat kejadian dan melihat kondisi yang mengerikan. Lalu dia diserang dan digigit oleh Andrew. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Bloodsucking Bastards. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!